Anggota separatis KKB di Papua saat ini seakan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengerahkan pasukannya dan melakukan pertempuran antara anggota separatis KKB dan TNI dan Polri. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri sebab pasca anggota pemberontak separatis KKB di Papua melakukan penembakan terhadap 2 anggota TNI di wilayah Intan Jaya, Papua pada bulan Januari 2021 kemarin. Kali ini, melalui rilis situs berita nasional dengan mengutip pernyataan Polda Papua yang melaporkan jika telah kembali terjadi penembakan terhadap warga sipil secara membabi buta, yaitu oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di sekitar perbatasan distrik Sugapa, distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya. Menurut pernyataan Polda Papua, adapun warga sipil yang telah ditembak mati oleh anggota separatis KKB di Papua, yaitu bernama Boni Bagau, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Polsek Sugapa dan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal di Jayapura pada Senin 1 Februari 2021 kemarin. Selain itu, menurut isu yang beredar, penembakan terhadap warga sipil Papua sebagaimana lansiran dari isi surat dari KKB yang menyatakan sikap jika penembakan terhadap korban karena diduga mata-mata TNI dan Polri. Sementara itu, di sisi lain, pasca penembakan terhadap 2 orang anggota TNI dan 1 orang masyarakat sipil, anggota separatis KKB tersebut kembali melakukan aksinya dengan kontak senjata antara aparat keamanan yang terjadi di distrik Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Kamis 4 Februari 2021 kemarin. Namun, di dalam penyerangan anggota separatis KKB, TNI kali ini tidak memberikan ampun terhadap para pemberontak tersebut, sebab kontak senjata yang pecah di wilayah Titigi, Intan Jaya, Papua telah menewaskan seorang anggota KKB. Menurut pernyataan salah satu saksi mata, mengatakan jika anggota KKB yang terlibat dalam kontak senjata atau aksi baku tembak adalah berjumlah 3 orang. Sementara itu, setelah 1 orang anggota KKB tertembak mati, 2 anggota KKB lainnya kabur dan membawa senjata milik rekannya yang telah tewas di tempat. Senjatanya dibawa kawannya lari. Kita masih berupaya melakukan pengejaran, kata Iwan sebagaimana narasumber saksi mata. Namun, menurut Dandim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi menambahkan jika kontak senjata itu terjadi pada pagi hari saat anggota separatis KKB melakukan penyerangan secara membabi buta. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata KKB masih berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka juga telah mengeluarkan ajakan perang terbuka terhadap aparat TNI dan Polri, yaitu tepatnya di wilayah yang telah mereka kuasai. Mengetahui akan hal tersebut, sontak saja tantangan perang terbuka oleh gerombolan pemberontak KKB itu ditanggapi Wakapolda Papua, yaitu Brigjen Matius Fakhiri. Selain itu, Matius menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak pernah takut dengan tantangan perang terbuka melawan gerombolan anggota separatis KKB. Saya pastikan kalau ajakan perang TNI dan Polri tidak takut, kita akan hadapi, cuma kan kita tidak mau ada dampak lain yang akan timbul bila kita mengambil langkah tegas dan terukur yang nantinya bisa dipolitisasi, dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin suasana di Papua ini selalu kisruh, kata Matius di Jayapura pada Selasa 2 Februari kemarin. Namun, yang paling mengkhawatirkan lagi dari aksi brutal anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua adalah ketika penyerangan yang dilakukan oleh anggota KKB bukan hanya menyasar anggota TNI dan Polri. Hal tersebut berdasarkan sumber media informasi terkait jika pasca penembakan 2 anggota TNI dan 1 warga masyarakat sipil yang dilakukan oleh anggota KKB pada Rabu 3 Februari kemarin. Hal ini membuat sejumlah warga sipil lainnya merasa terancam dari kampung mereka.
di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sehingga memaksa mereka untuk mengungsi karena takut dengan aktivitas KKB yang kerap kali melakukan penyerangan secara membabi buta. Namun, pengungsian warga perkampungan di Papua seakan terjadi polemik, sebab sejumlah orang telah mempolitisi isu tersebut dengan mengatakan jika pengungsian warga sipil adalah dipaksa oleh TNI dan Polri. Menanggapi tuduhan tersebut, Dandim 1705 Nabire, yaitu Letkol Infantri Beni Wahyudi, membantah kabar yang menyebut jika anggota TNI memaksa warga Ndugu Siga di Intan Jaya untuk mengungsi secara paksa. Sementara itu, pasca evakuasi warga sipil di Papua, bentrok senjata dikabarkan kembali pecah antara pihak militer dan prajurit Raider Tentara Nasional Indonesia dengan kelompok separatis bersenjata OPM Papua di distrik Kitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut sumber media informasi terkait, dalam aksi baku tembak antara KKB dan TNI di wilayah Intan Jaya mengakibatkan 1 orang tewas, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Penerangan Kogab Wilhan III Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa pada 4 Februari 2021. Di dalam aksi baku tembak tersebut telah melibatkan pasukan tempur Raider yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahuan dan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Wilayah Republik Indonesia Papua Nugini. Namun, tidak bisa dipungkiri dengan aksi membabi buta atau pemberontakan anggota separatis KKB dan OPM di wilayah Intan Jaya, Papua, membuat wilayah tersebut berada dalam keadaan wilayah darurat untuk beberapa waktu belakangan ini. Sebab beberapa titik di Intan Jaya, Papua telah menjadi wilayah paling rawan gangguan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata OPM dan sudah banyak warga sipil serta prajurit TNI yang menjadi korban kekejaman OPM. Misalkan saja, menurut sumber media informasi terkait, penembakan terbaru yang dilakukan KKB membuat 2 prajurit TNI dari 2 batalion di bawah komando Kodam 4 di Penogoro, yaitu Batalion Infanteri Raider 400 Bantaeng Raider dan Batalion Infanteri Raider 408 Suhbrasta telah gugur akibat ditembak oleh kelompok anggota separatis OPM di wilayah Intan Jaya, Papua. Namun, yang perlu diketahui menurut lansiran media informasi FIFA Militer, adapun batalion yang bermarkas di Jalan Urip Sumoharjo, Madiun, Jawa Timur, bukan pasukan tempur biasa, sebab sejak berdiri pada 22 Januari tahun 1961, unit para Raider 501 Bajrayuda telah dikerahkan ke banyak operasi militer tempur sebagai misi utama di dalam melakukan pengamanan, melindungi, dan menjaga keutuhan wilayah kedaulatan NKRI. Bahkan mereka pernah berhasil merebut kota Dili pada 7 Desember tahun 1975. Ketika itu sebanyak 280 unit para Raider 501 Bajrayuda dan Brigif 18 bersama dengan prajurit dari Grup 1 Komando Pasukan Khusus atau Kopassus telah terlibat dalam pertempuran dahsyat melawan pemberontak Fretin yang menentang dan melawan NKRI dengan aksi propagandanya serta memberontak untuk merdeka dari Indonesia. Saat itu, misi yang telah dijalankan oleh para pasukan terbaik dari unit para Raider dan pasukan khusus atau Kopassus TNI adalah misi yang bernama Operasi Saroja dan berhasil dengan sukses. Meskipun 35 prajurit TNI saat itu telah gugur dalam pertempuran melawan anggota separatis dan pemberontak, yang kala itu juga telah didukung oleh beberapa negara atas kemerdekaan Timur Timur atau Timur Leste saat ini.